Kalau selain karena kondisi psikologis orang tua, ada faktor lain nggak kira-kira yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam mendidik anak? Ya, baik. Orang tua mendapatkan lingkungan yang gini maksud saya, orang tua itu berhadapan dengan berbagai lingkungan, ya. Kalau anak kan di rumah saja misalnya, anak paling di rumah, sekolah, tempat mainnya. Anak, di rumah, sekolah, tempat mainnya gitu ya. Kalau sebelum masa pandemi mungkin seperti itu. Sementara orang tua itu berhadapan dengan berbagai lingkungan sosial kan, di kantor misalnya, di jalan ya, kemudian juga di, lingkungan rumahnya, di tempat hobinya dan lain sebagainya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai hal gitu ya. Nah, ada istilah yang dinamakan dengan displacement di dalam psikologis, di mana bahwa contoh misalnya bos marah-marah kepada stafnya, ya. Kemudian stafnya secara psikologis tidak berani kepada bosnya. Sementara emosi itu perlu disalurkan, ya. Emosi itu perlu disalurkan, hanya kemudian dengan cara yang benar, dengan cara yang berdaya, bukan dengan cara-cara yang tidak atau sebaliknya gitu ya. Nah, maka secara tidak sadar biasanya mereka akan mencari objek lain yang lebih lemah. Marah-marahlah staf ini kepada office boy misalnya atau cleaning service di kantor gitu ya. Yang kemudian secara secara psikologis itu lebih lebih dalam tanda petik lebih lemah, lebih rendah gitu dibandingkan dengan, dirinya. Office boy tadi kemudian, tidak berani melawan, pegawai di kantor itu. Kemudian dia pulang ke rumah, dia menemukan istrinya, maka kemudian dia lampiaskan marah itu kepada istrinya, gitu ya. Nah, istrinya nggak berani kepada suaminya, gitu ya. Maka kemudian akhirnya dia menemukan objek, yang itu anaknya yang lebih lemah dari dia, dalam tanda petik lebih 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 lemah daripada dia, untuk menyalurkan emosinya tadi. Anaknya kemudian tidak berani kepada orang tuanya. Kemudian dia mencari objek lain untuk menyalurkan emosinya, maka dia mencari teman yang lebih lemah dibandingkan dengan dia. Temannya yang ini kemudian tidak menemukan, temannya lain yang lebih lemah, maka dia, nendang kucing sampai mati misalnya gitu ya. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang gitu ya. Emosi yang kita keluarkan itu berdampak terhadap rentetan emosi lainnya terhadap orang lain. Itu yang dinamakan dengan displacement gitu ya. Jadi gara-gara bos marah di kantor, ada kucing mati ya. Nah, sadari bagi seluruh orang tua dimanapun berada saat ini, kadang-kadang kita tidak sedang sungguh-sungguh marah kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita kecewa terhadap lingkungan sosial kita, tetapi kemudian kita melampiaskannya secara tidak sadar kepada anak kita. Kadang-kadang kita kecewa terhadap diri kita sendiri, tapi kita hanya bisa melampiaskannya kepada anak kita karena pada saat itu anak kita dalam tanda petik berada pada posisi yang lebih lemah dari. Seperti halnya ketika kita kesal dengan sinyal handphone, gitu ya. Apa yang menjadi objek pelampiasan kita? Layar handphonenya. Padahal yang bermasalah adalah sinyal handphonenya. Yang bermasalah adalah sinyal TV. Tapi yang digetok-getok adalah TV-nya, gitu kan. Kadang-kadang kita tidak sedang benar-benar marah kepada anak-anak kita, ya. Mungkin kita sedang kesal dengan lingkungan sosial kita. Bahkan mungkin kita sedang kesal dengan pasangan kita. Mungkin kita sedang kesal dengan diri kita sendiri. Tetapi kemudian kenapa anak-anak yang harus menjadi objek? Kenapa kemudian harus anak-anak yang menjadi bahan pelampiasan daripada kemarahan kita? Ya. Ini yang kemudian perlu disadari.
bagi para orang tua dimanapun berada, ya, menjadi sebuah kesadaran yang kemudian ini akan memberdayakan. Mungkin gitu, Bro.